Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita akan mengetengahkan sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita perbincangkan bersama, yaitu kompetensi abad 21 guru profesional. Buku ini editornya adalah Dr. Daeng Ayub Natuna. Baik para sahabat semuanya, sebelum berlanjut, saya mohon sahabat berkenan untuk memberikan like, subscribe, komen, dan share pada video ini. Terima kasih. Baik saudara-saudara, tadi saya sudah mengatakan editor buku ini adalah Dr. Daeng Ayub Natuna. Beliau adalah seorang doktor falsafah dari Fakulti Pendidikan UKM Bangi Malaysia dan telah selesai doktornya tahun 2014. Dan sekarang beliau sebagai dosen pascasarjana administrasi pendidikan dan program studi pendidikan masyarakat Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru. Buku yang ada di tangan saya ini masih sangat baru, dan buku ini saya dapatkan langsung dari editornya kira-kira 2 minggu yang lalu. Buku ini sangat istimewa, dan lebih istimewa lagi adalah editornya. Editor buku ini di samping seorang dosen, beliau juga merupakan penulis yang sangat produktif, dan tempat kawan-kawan meminta tunjuk ajar, terutama sekali dalam hal penulisan skripsi, penulisan tesis, dan penulisan disertasi. Biasanya kawan-kawan yang mandeks dalam penulisan tesis dan disertasinya, sekalipun bukan beliau sebagai dosen pembimbing atau promotor, tetapi selalu bisa memberikan jalan keluar. Istimewanya kalau buat saya pribadi, beliau ini dosen saya, guru saya, sahabat saya, ayah saya, sahabat bertelagah intelektual, dan yang paling penting adalah orang yang telah membimbing, menata, dan memapah dalam bahasa kampung saya agar saya mampu berdiri dan berani untuk mengikuti jejak beliau, walaupun tidak bisa sama atau masih jauh sekali dari kehebatan beliau, tapi setidak-tidaknya mampu menjadi peniru beliau. Walaupun yang namanya peniru tentulah tidak sepenuhnya bisa sama dengan yang ditiru. Itulah istimewanya buat beliau bagi saya pribadi, dan saya yakin bagi teman-teman yang lainnya. Saudara-saudara, buku ini sangat menarik karena terdiri dari 23 tajuk pembahasan mencapai ketebalan 253 halaman dan diterbitkan oleh Universitas Riau Press. Masih sangat baru, terbit bulan Juli tahun 2020. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita tidak mungkin membahas ataupun mengetengahkan, membentangkan 23 tajuk yang hebat-hebat ini,
Tetapi kali ini kita ambil satu tajuk dari buku ini. Tajuk pertama yaitu kompetensi abad 21 guru profesional. Tapi saya yakin pembahasan khusus untuk tajuk ini tidak cukup waktu kalau kita bahas secara tuntas. Karena khusus untuk tajuk ini ada 38 halaman dengan sumber literatur yang sangat luar biasa dari penulisnya, dan ditulis langsung oleh editornya Dr. Daeng Ayub Natuna. Beliau merujuk sampai 86 sumber. Luar biasa sekali ya. Nah, begitu dalamnya pembahasan dalam buku ini. Untuk tajuk ini, pada pertemuan kita kali ini kita hanya membahasnya mulai dari halaman 1 sampai halaman 18. Sisanya akan kita sambung insya Allah pada video-video berikutnya. Baik saudara-saudara, sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat tajam oleh Bapak Dr. Daeng Ayub Natuna, bagaimana kompetensi guru abad 21, bagaimana profesional guru, apa yang dibutuhkan guru, dan tantangan apa yang mesti ditaklukkannya, yang mesti ditaklukkan oleh guru. Nah, kalau dilihat dari buku ini, dari tulisan ini, kompetensi merupakan keadaan spesifikasi dan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan di lapangan. Kompetensi juga berperan sebagai tujuan itu sendiri. Jadi kompetensi itu tidak hanya sekedar piranti yang dibutuhkan oleh seseorang, tetapi kompetensi juga berperan sebagai tujuan itu sendiri. Luar biasa ya. Jadi seperti dua sisi mata uang yang saling membutuhkan atau saling berkelindan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Artinya seseorang butuh kompetensi karena sesungguhnya kompetensi itu merupakan tujuan yang mesti diwujudkan, yang mesti dicapai. Nah, pendidikan dengan proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi, sehingga menempatkan kompetensi sebagai tujuan atau raihan yang harus didapatkan oleh seseorang setelah menjalani pembelajaran. Kompetensi dalam pendidikan merupakan tujuan yang lebih khusus dan bersifat seragam ditentukan oleh penyelenggara pendidikan, yaitu pemerintah. Kompetensi bermakna sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi itu bukan sebatas sertifikasi yang menandakan seseorang itu memiliki kemampuan tertentu, tetapi dia mesti mampu teruji ketika berada di tengah-tengah masyarakat, mempertanggungjawabkan bidang tugasnya, bidang keahliannya dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, saudara-saudara, sementara itu guru, kalau kita merujuk pada undang-undang guru dan dosen, mesti memiliki kompetensi kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogi. Nah, dari
Empat kompetensi ini kalau kita lihat pula, kompetensi abad 21 guru profesional menjadi topik sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak boleh tidak peduli ya, karena kurangnya pemahaman guru terhadap kompetensi abad 21 itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran global awareness, dan pentingnya keterampilan global skills. Jadi guru abad 21 itu, jika dia seolah-olah tidak perhatian dengan kesiapan dirinya menghadapi abad 21 itu, menurut penjelasan dalam tulisan ini, itu disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, kurangnya global awareness, dan yang kedua, kurangnya tidak melihat betapa pentingnya global skill atau keterampilan global. Nah, saudara-saudara, kita sudah membicarakan tentang keterampilan global atau globalisasi. Nah, berkaitan dengan globalisasi itu, setidaknya dari tulisan ini bisa kita catat atau kita garis bawahi, kita stabilo 3 pemahaman penting tentang globalisasi. Apalagi kalau globalisasi itu dikaitkan dengan gerak pembangunan Indonesia dengan sistem ekonomi yang terbuka, dan mau tidak mau Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah ikut melibatkan diri dari perdagangan bebas. Nah, karena itu bisa kita simpulkan ataupun kita catat, ada 3 aspek penting yang mesti kita ketahui tentang globalisasi tersebut. Yang pertama, era globalisasi ditandai dengan adanya persaingan. Persaingan apa? Persaingan yang semakin tajam, padatnya informasi, kuatnya komunikasi dan keterbukaan. Tidak ada lagi jarak antara satu negara dengan negara yang lainnya. Antara satu negara dengan negara yang lainnya hanya dibatasi oleh administrasi, ketatanegaraan suatu negara dengan negara lainnya. Tapi dalam konteks jarak, boleh dipastikan tidak ada jarak karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian yang kedua, bahwa dampak positif dari globalisasi itu akan memunculkan masyarakat yang mega kompetisi. Mega kompetisi ya, persaingan yang amat sangat dahsyat sekali, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik, untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk itu, orang-orang yang bisa bertahan atau kalau perlu memenangkan kompetensi yang mega tersebut, diperlukan orang-orang yang berkualitas tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, era globalisasi adalah suatu era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Jadi era globalisasi itu sebenarnya tantangan yang memicu masyarakat, yang memicu orang-orang dalam suatu negara itu untuk bergerak dengan cepat, aktif dan kreatif, inovatif, karena tingginya kompetisi yang mesti dimenangkan agar bisa survive dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pula dalam konteks pendidikan, penulis tajuk ini menjelaskan kembali
apa yang disampaikan oleh ahli Hobbes mengatakan, dijelaskan kembali lebih bisa dipahami. Pendidikan global adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran peserta didik bahwa mereka hidup dan berada pada suatu area global yang saling berkaitan. Ini sangat cantik sekali pilihan diksi yang dipilih oleh Bapak Dr. Daeng Ayub Natuna ini. Beliau mengatakan berada pada satu area, bukan pilihan katanya berada pada situasi global, tetapi area. Artinya kalau dikatakan area global, maka kita berada pada satu hamparan atau bentangan yang sama, yang di dalamnya itu tumbuh subur berbagai aktivitas modern, berbagai aktivitas ekonomi yang serba terbuka, yang tidak ada batas, yang tidak ada jarak. Orang berkompetisi, orang berhubungan saling berkaitan. Nah, oleh karena itu dalam konteks pendidikan, peserta didik, murid-murid kita perlu diberikan informasi tentang keadaan dan sistem global. Kenapa? Karena dia berada pada satu area global yang sama, yang saling berkaitan. Nah, disinilah peran pendidikan agama dan karakter bangsa menjadi sangat urgent untuk dikedepankan. Karena tanpa bekal pendidikan agama yang cukup dan penanaman karakter bangsa, maka dikhawatirkan peserta didik kita sebagai generasi yang akan meneruskan estafet pembangunan negeri bisa kehilangan karakter dan kepribadian baik sebagai warga negara yang baik pula. Nah, itu pentingnya peserta didik itu diberikan pemahaman tentang keadaan dan sistem global tersebut. Baik, saudara-saudara, kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan dalam tulisan ini, dalam buku ini, tentang kompetensi guru abad 21. Kalau merujuk pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008, khususnya pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa kompetensi guru dapat meliputi, tadi sudah kita bicarakan di awal, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, seorang guru akan mencapai kompetensi ini tentunya melalui pendidikan profesi. Nah, untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan berbagai kemajuan di abad 21, maka guru harus memiliki sejumlah kompetensi, dan tidak hanya kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial yang terintegrasi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tetapi seorang guru harus memiliki kompetensi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, kemampuan critical thinking yang baik, kemampuan problem solving, dan juga menguasai teknologi informasi dengan baik, agar guru ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang juga baik, lulusan yang siap menghadapi pasar global. Karena memang suka atau tidak suka, guru, murid, siapapun itu berada pada area yang sama, apa yang ditulis oleh Dr. Daeng Ayub Natuna ini, yaitu area global yang saling berkaitan.
Nah, saudara-saudara, untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas agar menghasilkan lulusan yang siap menghadapi pasar global, maka perlu memperkuat peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Selain peran guru, guru juga harus memiliki kemampuan yang dapat membelajarkan peserta didik siap menghadapi abad 21, sehingga guru itu tidak hanya memiliki kemampuan ataupun kompetensi menghebatkan dirinya sendiri, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia mampu membelajarkan muridnya agar memiliki kehebatan-kehebatan untuk siap menaklukkan tantangan era global tersebut. Nah, saudara-saudara, selanjutnya keterampilan dalam menumbuhkan cara berpikir dan daya nalar secara sistematis, logis, dan kritis sangat diperlukan dalam pembelajaran. Nah, karena itu menciptakan keterampilan logis dan kritis ini dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui keterampilan yang aplikatif seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kolaborasi, profesionalisme dan etika kerja, berpikir kritis, serta problem solving. Saudara-saudara, pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi abad 21 tidak hanya mengedepankan kemampuan kognitif, melainkan mengedepankan keterampilan proses peserta didik. Karena itu, ada 7 keterampilan atau kompetensi abad 21, yaitu 1. Kritis dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. 2. Kolaborasi dan leadership. 3. Kemampuan adaptasi dan tangkas. 4. Inisiatif dan memiliki jiwa entrepreneur. Khusus untuk entrepreneur ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya dalam satu pokok pembahasan atau diskusi. 5. Komunikasi efektif. 6. Kemampuan mengakses dan menganalisis informasi. Dan terakhir adalah memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Saudara-saudara, pembelajaran berdasarkan abad 21 kalau dirujuk dari apa yang dimuat oleh BSNP itu meliputi aspek-aspek di dalam tulisan Pak Dr. Daeng ini diuraikan beliau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 aspek juga. Bisa kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Critical thinking and problem solving skills. Kemampuan berpikir secara kritis, lateral dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. 2. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, communication and collaboration skills. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. 3. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, communication and collaboration skill. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. 4. Kemampuan mencipta dan memperbaharui, creativity and innovation skill. Mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai
terobosan yang inovatif. Kelima, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Information and Communication Technology Literacy. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Yang keenam, kemampuan belajar kontekstual. Contextual learning skill. Mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemampuan informasi dan literasi media. Mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melakukan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. Nah, saudara-saudara, selanjutnya menghadapi tantangan abad 21 diperlukan guru yang benar-benar profesional. Nah, guru yang benar-benar profesional itu kalau merujuk pada pendapat Tilaar yang diulas ulang kembali secara mendalam oleh Dr. Daeng Ayub Natuna, disebutkan ciri-ciri agar seorang guru tergolong ke dalam kelompok guru yang profesional ada 7. 1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. 2. Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik. 3. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. 4. Sikap profesionalnya berkembang secara berkelanjutan. 5. Menguasai subjek, dalam hal ini kandungan kurikulum. 6. Mahir dan terampil dalam pedagogi dan andragogi. Dan 7. Memahami psikologi perkembangan peserta didik dan menyayangi mereka, peserta didik maksudnya. Nah, kemudian kompetensi-kompetensi yang dimiliki pendidik atau guru pada abad 21 dalam bentuk tabel digambarkan dalam tulisan ini adalah kompetensi guru. 1. Belajar dan keterampilan inovasi. Nah, apa tandanya guru yang memiliki kompetensi belajar dan keterampilan inovasi ini? Tandanya ada 2. 1. Kreativitas dan inovasi. 2. Berpikir kritis dan mampu dalam penyelesaian masalah. Atau yang mengindikasikan atau indikator guru belajar dan memiliki keterampilan inovasi itu ada 2 tadi. Kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, daya hidup dan keterampilan berkarir. Nah, indikatornya orang ini mudah beradaptasi dan fleksibel, berinisiatif dan memiliki kemampuan pengendalian diri. 3. Bersosial dan memiliki keterampilan lintas budaya. Dan yang keempat, produktivitas. Nah, kemudian kompetensi yang ketiga, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Indikatornya adalah orang yang memiliki keterampilan ini itu literasi ataupun melek informasi. Kemudian literasi media. Kemudian yang keempat, kompetensi kognitif, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, indikatornya adalah memiliki keterampilan dasar, memiliki mampu ataupun memiliki keterampilan mengelola diri, dan memiliki keterampilan kerja. Terakhir, kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, indikatornya 1. Keterampilan berpikir kritis. 2. Berkomunikasi. 3. Berkolaborasi. 4. Berkreativitas. Nah, saudara-saudara, kemampuan guru dapat juga dilihat dari kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Khusus kompetensi pedagogik
adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang kelima, perancangan pembelajaran. 6, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 7, pemanfaatan teknologi pembelajaran. 8, evaluasi hasil belajar. Dan ada 8 ya, ada 8 bagian dari kompetensi pedagogi. Kemudian dilanjutkan pula dengan kompetensi kepribadian, meliputi 1, beriman dan bertakwa, 2, berakhlak mulia, 3, arif dan bijaksana, 4, demokratis, 5, mantap, 6, stabil, 7, dewasa, 8, jujur, 9, berwibawa, 10, sportif, 11, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 12, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan 13, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, kompetensi sosial pula, kemampuan guru untuk 1, berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat secara santun. 2, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 3, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, pimpinan, orang tua, wali, peserta didik. Kemudian 4, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. 5, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Itulah 5 dari kompetensi kepribadian. Kemudian selanjutnya, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi 1, konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi, seni yang koheren dengan materi pelajaran. 2, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 3, hubungan konsep antara mata pelajaran terkait. 4, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 5, kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Baik saudara-saudara, ternyata pembahasan kita pada tulisan ini tidak dapat kita tuntaskan sampai halaman 18 seperti yang saya janjikan di awal pertemuan kita tadi. Karena pembahasan dalam tulisan ini begitu mendalam, begitu tajam untuk kita kuliti satu persatu. Karena itu kita hanya cukupkan sampai halaman 8. Nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Baik saudara-saudara, demikian diskusi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi yang saudara-saudara berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingatkan di masa COVID-19 ini, jangan lupa tetap istiqomah memakai masker, kemudian mengatur jarak atau social distancing. Dan yang terakhir, jika tidak ada hal yang penting, jangan nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul yang tidak ada tujuan yang jelas. Dan jangan lupa juga rajin-rajin mencuci tangan.
Baik saudara-saudara, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua. Salam hormat untuk orang-orang terkasih Anda. Sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih. Salam membaca makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.